Amin. Amin. Amin ya, aman ya teman-teman. Aman dalam perlindungan Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Shalom ya. Biarlah damai sejahteramu itu seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah putus. Karena itulah kenapa kita bisa bertahan, kita bisa terus berjuang, dan kita bisa mempunyai pengharapan untuk setia sampai akhir. Ya, karena kita hidup di dalam pertolongan dan penghiburan. Ya, karena apa, saudara? Itu ada Roh Kudus menjadi jaminan, ya. Dia yang menjadi penolong dan dia jadi penghibur, ya, di dalam perjuangan saya dan saudara untuk tetap memiliki pengharapan ini sampai setia menjalaninya sampai garis akhir, ya. Malam hari ini kita akan masuk sebenarnya lebih spesifik mengenai hidup, ya, di dalam perjanjian yang baru. Ya, hidup di dalam perjanjian itu memang sangat senang, sangat enak, saudara, ya. Karena kita kan bisa bilang begini, lu janji. Pernah gitu? Pernah nggak gitu? Kan kamu janji. Ya. Jadi kalau orang udah janji, seolah-olah yang lain tuh nggak ini gitu. Seolah-olah yang lain itu harus disingkirkan, diparkir dulu, ya, sementara boleh dipertimbangkan, tapi kan lo udah janji, kan gitu, ya. Nah, kita hidup di dalam perjanjian yang baru, ya, yang dimeteraikan oleh darah Yesus, darah anak domba Allah. Saya selalu mengingat mengenai jubah, saudara, ya. Jubah. Jadi setiap orang yang hadir di pesta perkawinan itu dikatakan begini, ya. Yohanes tanya di tahta Allah. Dia nanya ke 24 tua-tua itu. Dia bilang, siapakah mereka ini? Ya. Yang jumlahnya begitu banyak, ya. Tua-tua itu menjawab bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang telah membasuh jubahnya dengan darah anak domba dan menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam bahasanya Paulus, saudara, itu bicara mengenai engkau dan aku, setiap orang yang menerimanya, yaitu setiap orang yang menerima Kristus, artinya memiliki Roh Kristus di dalamnya. Ada satu kata yang saya lupa, saudara, tapi malam hari ini diingatkan untuk sampaikan kepada saya dan saudara, bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, artinya Roh Kristus ada dalam kita, itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita berhutang terhadap Roh Kristus. Dan kita tidak akan mendapat warisan yang menjadi hak kita jadi ahli waris kalau kita tidak menyelesaikan hutang itu. Itu yang disebutkan di dalam Roma 8, Efesus 1, bahwa 1 Korintus bahwa apa? Sampai kamu memperoleh semuanya, atau sampai kamu memperoleh yang disediakan bagimu. Roh Kristus yang ditaruh oleh Allah di dalam kita itu, saudara, itu adalah roh yang sedang memiliki satu rencana, ya, pekerjaan di dalam diri kita. Dan itu pekerjaannya adalah pekerjaan di mana apa, saudara? Apa yang paling pertama? Dia menghibur, saudara. Ya, ya. Ketika engkau memilih Kristus, ya, sebagai jalan hidup, ya, sebagai jalan masuk, ya, memilih Kristus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidupmu, maka seketika saya dan saudara itu masuk di dalam satu kerajaan, ya. Dan kerajaan ini ada di tengah-tengah dunia ini, ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu, ya. Kristus ada di dalam kamu, ada di tengah-tengah dunia ini.
Jadi gandum ada di tengah-tengah ilalang. Masalahnya ilalang nggak boleh dicabut. Tunggu sampai waktunya tiba. Sampai waktunya tiba. Jadi Kristus tahu persis ya apa yang saudara alami, apa yang saya alami, ya apa yang kita semua alami di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, ya, tapi aku memberikan roh, ya, roh penghibur, roh penolong, ya. Nah, penghibur dan penolong itu, saudara, ya, sifatnya memang memberikan kelegaan, saudara. Tapi tadi malam kita juga bicara, ya, malam sebelumnya kita bicara bahwa kita memiliki kekuatan kelegaan, ya, dari setiap perjumpaan dengan Kristus itu. Nah, saudara, malam hari ini kita akan lebih dalam masuk di dalam malam-malam yang selanjutnya juga, kalau saudara dan saya masih punya malam, ya, karena akan tiba waktunya di mana, ya, di mana kita akan berpisah, saudara, ya, entah terpisah atau perpisahan, ya, saudara, ya, yang pasti disconnected, berpisah, saudara, ya. Nah, saudara mungkin tahu, ya, bahwa dan mengalami bahwa, wow, kalau tidak punya wifi dan kuota habis, apa yang saudara rasa? Ya, kuota habis, wifi connection tidak ada. Nah, itu saudara bayangkan, namanya disconnected, ya, tidak terhubung. Nah, di dalam keadaan atmosfer atau ekosistem, ya, peradaban kita di post millennium ini, yang namanya tidak terhubung itu, wow, itu seperti out of apa ya, di luar konteks gitu. Kita nggak tahu apa-apa, disconnected itu, ya, tidak terhubung. Nah, kalau saudara lihat background saya memberi judul materi selanjutnya menjadi sahabat karib Allah, ya, di bawah judul menjadi sahabat Allah atau connected, terhubung, ya. Nah, dengan kita, saudara dan saya, tersambung dengan sumber kehidupan, maka engkau dan saya memiliki power. Nah, ya, hari Jumat besok dan juga mungkin Rabu depan kita akan mendengar materi mengenai the power of worship, ya. Nah, saudara, kalau kita disconnected, tidak terhubung, kita out of context. Kita tidak tahu apa-apa. Kita mau minta pertolongan, kita mau meminta saran, gitu ya. Atau kita mau memberi saran, gitu ya. Atau memberi pertolongan, terbatas, saudara. Terbatas, ya. Dan kita seolah-olah di luar, ya, di luar keadaan, ya. Kita tidak mengetahui, ya, banyak hal, ya. Kita tidak up to date, gitu ya. Kita tidak tahu apa yang baru, saudara, yang terjadi, ya. Nah, saya membawa ilustrasi itu, saudara, ya, untuk memberikan kita satu gambaran bahwa kalau manusia itu menjadi berarti karena punya hidup, maka itu berarti sebenarnya kehidupan yang memiliki atau terhubung dengan sang sumber hidup. Gitu. Jadi kalau manusia itu menjadi punya signifikansi atau keberartian, jadi saudara ada atau tidak ada itu beda. Itu, saudara, saya ulang, ya. Kita ada atau tidak ada itu berbeda. Gitu. Ketidakadaan kita seperti kehilangan, orang kehilangan. Tapi kalau saudara ada atau kita ada atau tidak ada itu sama saja, saudara. Berarti signifikansi atau keberartian daripada atau nilai dari kehidupan kita itu, ya, istilahnya meaningless, ya, tidak punya arti, gitu, ya. Nah, manusia, saudara, ya, manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu akan memiliki nilai, ya, nilai yang signifikan atau punya arti kalau dia terhubung dengan sumber kehidupan.
dengan sumber kehidupan. Nah, jadi kalau kita membayangkan di Eden, saudara ya, pada saat manusia pertama diciptakan, saudara, yang terjadi adalah bahwa mereka itu, saudara ya, seolah-olah punya pergaulan yang menyenangkan, gitu ya, menyenangkan dengan sang pencipta, ya. Mereka memiliki satu dinamika, ya, saudara kalau ingat, ya, gambarannya, saudara ya, itu Allah meminta Adam untuk memberi nama kepada semua binatang. Binatang yang diciptakan, gitu ya, itu Allah ya meminta Adam supaya memberi nama, ya. Dan setiap nama yang manusia itu berikan kepada binatang itu, itulah yang menjadi kemudian dipakai untuk menjadi nama dari setiap binatang itu, ya. Nah, cerita singkat itu, saudara, itu memberikan kita suatu gambaran awal satu komunikasi, satu koneksi, satu hubungan, ya. Dan hubungan itu, saudara ya, bukan hanya kenal, bukan hanya menjadi pendamping, gitu ya, tetapi orang yang dipercaya. Makanya diminta tolong kasih nama, kan begitu, ya. Jadi itu adalah hubungan persahabatan karena dia dipercaya, ya. Hubungan persahabatan antara Allah dan manusia. Dan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Dia menikmati hubungan itu, ya. Mereka tidak perlu ritual, ya. Nggak perlu ritual, nggak perlu upacara, atau nggak perlu agama, nggak perlu. Tetapi suatu hubungan kasih yang orisinil sebenarnya, ya, yang genuine, yang sejati. Itu yang sejati. Hubungan yang diikat dalam satu kemuliaan, Shekinah, ya, antara Allah dan manusia, yaitu manusia yang serupa dengan gambar dan rupanya Allah, ya, yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, saudara, mereka tidak terhalangi oleh ada rasa enggan, takut, bersalah, tidak ada. Dan Hawa bersuka di dalam Allah dan Allah bersuka di dalam mereka. Ya. Jadi ada hubungan yang timbal balik, hubungan yang saudara ya? Hubungan yang tidak punya tendensi kecurigaan, ya. Jadi hubungan yang sangat sehat, gitu. Ini satu gambaran awal. Tapi saudara, ya, hubungan ideal itu hilang, ya. Padahal hubungan itu, saudara, adalah sebenarnya satu gambaran yang Allah ciptakan supaya manusia itu dapat memiliki hubungan atau hidup itu sendiri, ya, di hadiratnya, di dalam kehadiran Allah yang berlangsung selama-lamanya, ya, tidak berbatas waktu. Tetapi karena dosa maka hubungan itu hilang. Hubungan yang ideal itu hilang. Nah, dalam perjanjian lama, saudara ya, kita kenal beberapa orang yang punya hubungan persahabatan yang, ya, khusus seperti Musa dan Abraham, disebut sahabat-sahabat Allah, ya. Daud disebut orang yang berkenan di hati Allah, ya. Dan Henok, Nuh, Ayub mempunyai persahabatan yang karib dengan Allah. Mereka hidup bergaul karib dengan Allah, ya. Tetapi hubungan dalam perjanjian lama ini, saudara, itu lebih sering digambarkan atau diwarnai dengan takut akan Allah, ya, takut akan Allah. Dan saudara, itu bukanlah gambaran persahabatan, ya, bukanlah gambaran satu hubungan persahabatan, ya. Diwarnai dengan keadaan di mana orang harus hidup di dalam aturan, ya, aturan-aturan, ya, upacara agamawi, saudara ya. Inilah perjanjian yang lama itu, ya.
Yaitu perjanjian yang pertama kan, yang dikatakan apa? Tertulis pada loh batu, yaitu huruf hukum Taurat, ya, yang memimpin pada penghukuman dan membawa pada kematian. Karena siapa yang dapat kemudian secara sempurna hidup untuk menuruti semua aturan atau ketetapan tersebut, sehingga setiap orang ada di bawah bayang-bayang dihukum, dan hukuman itu ujungnya adalah terputus hubungan, ya, karena dihukum, ya, dan itu adalah kematian, ya. Kenapa? Karena kalau pelanggaran itu adalah pelanggaran akan hukum Allah itu adalah dosa, maka upah dosa itu maut atau kematian, kematian kekal bahkan, ya. Nah, ini adalah bayangan-bayangan, ya, satu hubungan atau satu relasi begitu, ya, dengan Sang Pencipta yang hilang, yang terputus. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah hal seperti keadaan seperti ini masih ada sekarang? Banyak, sangat banyak. Kita ketemu di kantor-kantor, kita ketemu di pasar, kita ketemu di community-community, di sosial media, kita ketemu di mana-mana. Keadaan-keadaan ini, keadaan yang namanya disconnected, tidak terhubung dengan Tuhan. Kalau tadi saya ilustrasikan, kita tidak terhubung dengan internet gitu, ya. Kita tidak terhubung dengan dunia maya gitu, ya. Kita tidak terhubung dengan sosmed gitu. Ini adalah kita tidak terhubung dengan surga. Kita disconnected atau tidak terhubung dengan kerajaan surga. Kita tidak terhubung dengan Tuhan dan kerajaannya. Banyak nggak sekarang? Banyak. Jadi gambaran yang saya berikan mengenai suasana perjanjian lama ini sekarang real gitu. Kita ketemu di dunia modernisasi ini, orang yang mendengarkan, ya, Injil, mendengarkan kabar baik, tapi punya mata tak dapat melihat, punya telinga tidak dapat mendengar, artinya mata hatinya tidak dibuat terang, artinya hatinya terselubung, saudara. Itu adalah keadaan yang gelap, ya. Kalau matamu gelap, maka gelaplah tubuhmu, seluruh tubuhmu. Hanya kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, dalam pelayanan kita dapatin orang-orang yang, saudara, dalam cerita atau materi-materi yang kita sudah bahas itu dalam keadaan apa? Terbelenggu oleh roh perbudakan. Mereka sadar, enggak sadar. Ya, tidak sadar. Bahkan sedang larut di dalam apa? Ikut irama dan aliran, saudara, dan aliran itu. Dan itu yang dibilang, itulah yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 4, ya, 2 Korintus 4 ayat 6, itu dibutahkan oleh ilah zaman. Dibutahkan oleh ilah zaman, gitu, ya. Dan ilah zaman ini dari zaman ke zaman berubah sesuai dengan peradabannya, saudara, ya. Hari ini, ya, hari ini patung itu bukanlah, ya, statut, ya, bukanlah ukiran, ya, yang terpahat dari batu atau kayu, saudara. Patung itu enggak. Patung itu adalah apa, saudara? Barang yang maya, saudara. Ada di dunia maya, gitu. Yang muncul di dalam sosial media atau marketplace. Yang ada, yang saudara berinteraksi dengannya, gitu. Berjaga-jagalah dan sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena ini semua adalah kegelapan itu, saudara. Ya, kalau di dalam kitab Wahyu itu digambarkan dengan sesuatu yang lebih sistematis. Inilah Babel besar itu. Sistem militer, kekuasaan militer, kekuasaan pemerintahan di segala bidang, kesehatan, olahraga, ya, di bidang ekonomi,
finansial, semua. Wah, saudara kalau dengar-dengar yang namanya money laundry, ya, robot, wah itu Babel besar. Ya, pendeta ikutan, ya, nggak baca Alkitab, wah terlibat habis. Beberapa menelpon saya udah bilangin jangan. Dia dengar apa ya? Dia dengar sosial media marketplace dibanding firman Tuhan. Sekarang masuk membawa pengacara. Pengacara butuh duit juga, semakin banyak duit yang hilang. Semakin terjerat. Itu namanya Babel besar. Sistematis banget, terstruktur dan masif. Saudara kalau lihat masifnya, saudara lihat sekarang kan masif sekali. Masif banget. Modelnya macam-macam. Intinya adalah orang ingin cari yang instan, saudara. Ya. Sementara, kenapa, saudara? Karena disconnected. Ya, keadaan tidak terhubung itu memang berbahaya sekali, saudara. Ya, kita jadi cari sumber yang lain, sumber hidup yang lain. Nah, keadaan itu dialami oleh Eden ketika kerub dipasang, dua kerub dipasang dengan pedang yang menyala-nyala. No enter, tidak boleh masuk ke dalam hidup. Eden itu seperti tempat sumber kehidupan, pohon kehidupan ada di sana, mata air sumber hidup ada di sana. Kerub berjaga-jaga, disconnected, manusia di luar. Keadaan itu ada di tengah-tengah. Ya, Kristus Yesus, saudara, itu datang di tengah-tengah dunia. Itu kemudian untuk memulihkan keadaan itu sesungguhnya. Ya, dia ingin supaya keadaan itu kemudian kita, ya, dapat keluar dari situasi itu. Dan dia dengan taat menderita, ya, di dalam segala kesengsaraan dia lewati, itulah kemenangan dia, ya. Makanya dibilang seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Natal sebentar lagi, ya. Tanpa membela dia taat, ya, dia taat. Tanpa membela dia taat. Di sanalah kemenangan sesungguhnya, ya. Inilah kenapa nama anak domba itu dipakai, ya, saudara, ya, di dalam nubuatan Allah kepada Yesus, ya. Kitab kehidupan anak domba yang bisa membuka gulungan kitab, saudara. Supaya apa? Supaya semua kegelapan ini itu berakhir. Saya ulang, saudara, ya. Supaya semua kegelapan yang tetap menghantui, saudara. Tidak menguasai, yang tetap menghantui, ya, orang-orang benar, orang-orang kudus Allah ini selesai. Jadi ketika gulungan kitab itu dibuka, maka orang fasik akan masuk ke dalam kegelapan yang sangat gelap, itu namanya lubang jurang maut, saudara. Dan akhirnya akan masuk ke dalam lautan api, ya. Kalau saudara ingat di Injil, Yesus bilang begini, ambil hamba itu dan lemparkan ke dalam tempat kegelapan, di mana ada ratap gigi dan isak tangis. Katanya, orang-orang kudus Tuhan, orang-orang percaya, itu kemudian benar-benar apa? Dibebaskan. Bebas. Lepas gitu, saudara. Kemerdekaan yang sesungguhnya, itu kalau Roma 8 dibilang kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Itulah penyataan anak-anak Allah. Ya, makanya 1 Yohanes 3 ya ayat 2 katanya rupa kita itu belum nyata gitu, ya. Rupa kita kelak itu belum nyata sekarang. Belum nyata. Karena kenapa? Saudara yang tiap hari berkata, Kristus di dalamku dan aku ini menang, tetapi mengeluh dengan semua kesakitan, mengeluh dengan semua tekanan gitu. Itu yang disebut bahwa rupa kita itu belum seperti yang kelak akan kita lihat. Gitu. Kita harus sungguh-sungguh dibebaskan dari keadaan itu. Jadi
Kristus datang untuk kemudian memberikan jalan untuk ke sana. Nah, saudara, kenyataan ini tidak mudah, saudara ya. Ketika kegelapan yang saudara bisa bayangkannya, saya bisa merasakan kerub, saudara. Jadi hanya ada 4 kerubin, ya. Mungkin kalau dikirim 4-4-nya jadi surga itu kosong kali ya. Jadi dikirim 2 tugas, 2 di atas, 2 ke Eden, ke bumi. Disconnected itu. Ya, tidak lagi, nggak boleh manusia masuk akses ke pohon kehidupan. Nah, saudara, tetapi Kristus datang ke dunia ini, Yesus mengubah keadaan itu. He changed everything. Dia mengubah, ya. Ya, menebus dosamu di kayu salib, ya. Saudara tahu tirai bait suci itu menjadi simbol keterpisahan, itu robek dari atas ke bawah. Ya, itu menunjukkan bahwa apa, saudara? Eden terbuka. Kerub pulang. Saudara ya. Ya, ada akses langsung Allah, ya, kembali lagi dapat dinikmati oleh manusia, saudara, ya. Tidak seperti imam perjanjian lama yang harus dengan semua syarat aturan agamawi gitu, saudara ya, untuk bertemu Allah. Tetapi kita sekarang dapat mendekat Allah kapan saja di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Bahkan nih, saudara, Alkitab berkata, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus kita, ya, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi ada pendamaian, saudara. Kita diperdamaikan dengan Allah dalam perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus itu. Jadi, saudara, ada perjanjian yang baru. Ada perjanjian yang baru. Allah murka, kan? Ya, Allah, dalam bahasa Indonesia memang terjemahan barunya Allah menyesal. Allah menyesal. Ya, tetapi di dalam Kristus perjanjian baru itu hadir dan hidup, yang adalah artinya memiliki keterhubungan dengan Allah, dengan Bapa, sumber kehidupan itu kembali terbuka, ya, dengan materai darah Yesus. Di dalam Kristus, ingat, saudara, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Tidak diperhitungkan. Perjanjian yang baru memimpin kita pada pembenaran. Jadi ketika saya dan saudara ada di dalam Kristus, maka saudara, roh Kristus tinggal di dalammu. Dan roh itu membuat saudara dan saya berutang. Artinya apa? Harus ikut apa yang dia mau. Karena roh itu adalah roh kebenaran. Dia yang akan memimpin saudara dan saya di dalam pembenaran. Kenapa? Karena pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Supaya, saudara, kita bebas dari hukum Taurat itu. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, saudara, itu yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam apa? Dalam keadaan yang baru menurut roh. Ya. Dan bukan dalam keadaan yang lama menurut kata-katanya aja pakai ini, saudara. Huruf hukum Taurat, Roma 7 ayat 6. Dalam keadaan yang baru menurut roh. Dalam keadaan yang baru menurut roh. Bayangkan, saudara. Tetap punya kema yang fana, tubuh jasmaniah yang ada tabiat kodrat dosa, tapi dalam keadaan yang baru menurut roh. Yaitu saudara dan saya, apa, saudara? Hidup menurut roh. Ya, hidup menurut roh. Satu keadaan yang memiliki hidup, tetapi menurut roh, yaitu sebagai anak-anak Allah, ya, di mana roh Kristus bersaksi bersama dengan roh kita, dan kita bisa, ya, berkata, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ya. Amin, saudara. Amin, ya. Amin. Kita hidup dengan suatu hubungan yang baru. Son and father, ya. Hubungan bapa dan anak.
Ya. Satu hubungan yang sudah memang apa saudara? Sudah terdefinisi, ya. Yaitu satu gambaran kemuliaan. Ya. Satu gambaran kemuliaan di mana setiap anak Allah yang sudah memiliki Roh Kristus, dia mencerminkan kemuliaan. Itu terhubung kembali dengan apa? Tuhan yang adalah Roh, Allah yang adalah Roh, yang adalah dari sanalah kemuliaan itu datang. Dia menjadi sumber kemuliaan. Saudara bisa bayangkan. Eden yang baru di dalam Roh kembali terdefinisi. Dan itu dikasih nama, saudara. New Jerusalem. Tetapi keadaannya kelak, tidak sekarang. Nah, saudara, Eden yang ada di tengah-tengah dunia, yang di dalam Roh ini namanya apa, saudara? Itulah kerajaan Kristus. Itulah kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu, katanya. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya. Saudara ingat nggak ketika Yesus bilang, dan kalau roh jahat itu keluar dari orang ini, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu artinya apa? Itu artinya ada raja di tengah-tengah kamu. Ada yang memerintah di tengah-tengah kamu. Ya. Dan kamu adalah apa, saudara? Kamu adalah orang-orang yang merdeka, ya, yang sedang apa, saudara? Yang sedang dipimpin oleh Roh di dalam pembenaran. Karena Roh kebenaran ini akan memimpin engkau dan saya dalam pembenaran sampai engkau menerima mahkota sebagai raja di dalam kerajaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga persahabatan dengan Allah itu kembali dimungkinkan hanya karena grace, ya, anugerah Allah di dalam kasih melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi ini berasal dari Allah, ya. Ini semuanya dari Allah, ya. 2 Korintus 5 ayat 18. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara lihat ada 3 staging di sini, ya. Semuanya ini, inisiasi ini itu dari Allah, ya. Dengan perantaraan Kristus dan kemudian dipercayakan dalam suatu pelayanan pendamaian. Nah, kalau saudara ingat kita bahas 2 Korintus 3 ayat 6. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru ini. Hubungan Bapa dan Anak, satu hubungan yang baru, saudara, di dalam kemuliaan, ya. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh itu menghidupkan. Nah, saudara, ini yang sering kita bahas, ya. Saya langsung keluarkannya, saudara, ya. Ini kita bahas bahwa betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh itu, ya. Betapa lebih besar kemuliaan, ya. Kemuliaan yang Musa yang pudar saja, ya, itu mulia, saudara, ya. Apalagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh, ya. Bahkan jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu perjanjian yang pertama, betapa lebih mulianya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, ya. Ini keadaan baru, saudara, hidup dalam Roh, ya. Bahkan ini, ya, sebenarnya apa yang dulu dianggap mulia, itu perjanjian yang pertama itu, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, yang pudar, cahaya muka Musa yang begitu cemerlang itu bisa pudar, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Apa yang tidak pudar itu, saudara? Ini satu gambaran kemuliaan ketika setiap anak Allah yang di dalamnya ada Roh Kristus mencerminkan kemuliaan. Itu tidak akan pernah pudar. Ya, maka betapa saudara? Betapa mulianya, ya, lebih mulianya lagi kemuliaan yang menyertainya, ya. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, Yesus mengatakan bahwa apa, saudara? Hidup yang ia peroleh itu adalah hidup yang dari Bapa. Dan hidup yang dia peroleh dari Bapa inilah yang Yesus ingin berikan atau
bagikan kepada orang yang dalam persekutuan dengan kematiannya, supaya juga mereka itu memiliki hidup dari kebangkitannya itu. Ya, Yohanes 1 ayat 4 dan 5 kan, di dalam dia ada hidup. Nah, itu hidup dari Bapa. Dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam tafsiran lain, kegelapan itu terpecah katanya, gitu ya. Yohanes 6 ayat 57 berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Ini Yesus berkata, demikian juga barang siapa memakan aku, artinya dalam persekutuan dengan kematiannya, maka akan memiliki hidup dari kebangkitannya. Ya, saudara. Oke. Jadi, hidup di dalam Kristus itu adalah pemberian Kristus kepada manusia yang diperoleh dari Allah. Ya, hidup di dalam Kristus itu adalah pemberian Kristus yang diperoleh dari Allah. Ya, hidup bukan hadir secara otomatis, saudara. Ya, hidup adalah pemberian Allah karena Allah yang menginginkan adanya hubungan kembali dipulihkan antara Dia dan manusia ciptaannya itu. Ya, sehingga Allah dan manusia hidup dalam persahabatan. Ya, dalam pergaulan karib, itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, saudara, di dalam Yohanes 15 ada 3 kata ini yang sangat menarik, ya, 3 topik. Ya, Yesus yang berkata begini, saudara. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara coba mempelajari di sini, ya. Ketika kita bicara mengenai sahabat, maka pasti bukan hanya teman atau kenal biasa, atau cuman atau pendamping, atau kemudian penolong. Sahabat itu adalah orang yang dipercaya, ya. Apalagi hamba, ya. Hamba itu tidak dipercaya, kan? Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku. Oke, saudara, Yesus yang bilang, kamu adalah sahabatku. Jikalau ada syaratnya, saudara. Kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada perjanjian. Di dalam Kristus, perjanjian itu ada. Ya, ini yang disebut perjanjian persahabatan. Ya, bukan lingkar jati, saudara. Ini covenant dalam persahabatan dengan Kristus, gitu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara bisa lihat, sahabat itu, ya, diberitahu segala sesuatu. Amin. Kalau saudara punya sahabat, ya, Amin. tahu nggak bilangnya apa? Jangan bilang-bilang, ya. Dia bilang sih nggak boleh bilang, tapi gue bilang sama kamu, ya. Itu sahabat itu. Itu dia sahabatnya. Gitu. Yang tidak boleh dibilang juga dia bilangin. Nah, di sini, ya, dikatakan di sini, telah kuberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Ya, kalau di sini sih Bapak nggak pernah bilang jangan kasih tahu yang ini, ya, nggak pernah. Jadi kalau Kristus kasih tahu kita semuanya, ya, dia tidak seperti kita. Kadang-kadang kita dengar dari orang bilang jangan kasih tahu, ya. Terus tapi karena kita hitung dia sahabat, gue percaya lo, ya, ini hanya you and me, katanya. Katakan. Nah, setelah itu dia ngomong ke orang lain, you and me only, ya. Rusak deh, viral semuanya kan. Yang viral you and me jadinya kan. Ilustrasi aja, ya, saudara. Kalau sempat sampai di hati, biarkan dia pergi seperti burung, ya. Jangan biarkan dia bersarang. Oke? Nah, mari kita lihat, ya, tiga bagian ayat ini saya tertarik, ya. Saudara, kata sahabat di situ, ya, tidak berarti kenalan biasa, tetapi satu hubungan dekat yang dapat dipercaya, ya. Kata yang sama juga dipakai untuk sebutan seorang pendamping
Lihat ini ya, mempelai pria dalam upacara pernikahan. Dan apa? Lingkungan dalam orang kepercayaan raja. Nah, saudara bayangkan ya, kalau orang kepercayaan raja di istana, saudara, seorang hamba harus menjaga jarak dengan rajanya. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Karena apa? Hamba itu di dalam kerajaan itu harus jaga jarak dengan raja. Jaga jarak. Boro-boro connected, saudara. Terhubung. No. Ya. Tapi apa? Sahabat atau orang kepercayaan itu adalah yang menikmati hubungan dekat. Akses langsung dan informasi rahasia. Kalau zaman sekarang tuh dibilang dia orang dalam, gitu ya. Dia orang dalam, gitu ya, orang yang dipercaya, gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Kristus sungguh-sungguh mengasihi murid-murid ini sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi dia. Tadi di ayat 13. Nah, saudara bisa menghayati ini ya. Tidak ada bukti kasih yang lebih besar ya, yang dapat ditunjukkan selain apa, saudara? Selain kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kerubim itu ya kembali ke surga ya ketika Kristus sudah menyelesaikan semua ini ya. Dan dengan kasih seperti inilah Kristus mengasihi kita. Jadi kembali terbuka ya. Tapi dengan cara apa ya, saudara? Memberikan nyawanya ya. Dia adalah anti-psikos katanya. Jaminan pembebasan kita. Tubuh ganti tubuh, nyawa ganti nyawa. Ya, meskipun dia tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa membalasnya dan sudah mengetahui betapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan, Alkitab mencatat bahwa ia tetap taat. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut sebenarnya. Ya. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, Kristus adalah anak, tetapi Kristus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau saudara menalar ya, coba ya. Jika seluruh kepunyaan seseorang manusia rela diberikan demi keselamatan nyawanya sendiri. Ya, kan ada yang begitu kan? Masuk rumah sakit, ya, rumah jual, ya, apa-apa dijual semuanya. Karena apa? Supaya papanya supaya selamat gitu. Ya, hidup gitu. Mamanya bisa terselamatkan gitu. Atau anaknya kan. Seluruh kepunyaan rela diberikan ya demi keselamatan nyawanya. Nah, saudara bisa bayangkan. Maka orang yang memberikan nyawanya sendiri bagi sahabatnya, itu artinya apa? Kalau ini rela memberikan segala sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya, nah kalau ini memberikan nyawanya sendiri untuk sahabatnya, berarti apa, saudara? Pasti telah memberikan seluruhnya, dan dia punya, dan tidak ada lagi yang tersisa yang dapat ia berikan. Semuanya, segalanya kan. Nah, saudara, kasih seperti itulah. Ya, kasih yang paling tinggi derajatnya, yang lebih kuat lebih kuat seperti maut, ya. Itulah kasih Kristus bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang Kristus, saudara, tunjukkan untuk kembalikan hidup, kembalikan hubungan, kembalikan persahabatan ya dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Ya, saudara, yang menarik di sini adalah Kristus ya, kasih Kristus itu lebih dari segala kasih yang lain ya. Dia melampaui kasih apapun ya. Saudara tahu ya, orang lain menyerahkan nyawanya kepada mereka yang jadi sahabatnya. Saudara lihat, Kristus menyerahkan nyawanya sebelum saudara semua lahir, sebelum kita lahir. Sebelum kita kenal dia, Kristus menyerahkan nyawanya bagi
Ya, bagi kita saat kita masih seteru dengan dosa, ya. Masih seteru dengan Allah. Artinya kita masih melawan Allah. Kita masih menjadi musuh Allah. Belum jadi sahabat. Belum jadi sahabat. Kristus sudah mati untuk saya dan saudara. Saudara bisa bayangkan betapa berharganya, ya, hubungan itu, ya. Dia mati, ya, dia menyelesaikan saat saudara dan saya masih seteru, ya, dengan Allah, masih musuh Allah, masih melawan Allah, ya. Firman Tuhan katakan kamu memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, tetapi dia telah memperdamaikan engkau dan saya, ya, sejak engkau masih memusuhinya. Ya, orang biasanya, ya, korban untuk sahabatnya. Sahabat yang sudah dikenal, dia bilang, wah, baik banget orangnya. Wah, gua kalau dalam keadaan, wah, dia nggak pernah bilang enggak. Gitu. Nah, ini saudara bayangkan, ya, Kristus mati, ya, ketika kita masih, dan memperdamaikan kita dengan Allah ketika kita masih menjadi musuh Allah, seteru Allah. Saudara, itu sebabnya Kristus, ya, dengan kasihnya itu membuat perjanjian dalam persahabatannya itu, saudara, ya. Jika kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku melalui ketaatanmu, kamulah sahabatku. Saya ulang, saudara. Ayat 14 dari Yohanes 15 dalam satu terjemahan yang menarik. Jika kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku melalui ketaatanmu, kamulah sahabatku. Dan akan diperlakukan sebagai seorang sahabat. Jadi saudara, pengikut Kristus, saudara dan saya, adalah sahabat-sahabat Kristus. Mereka yang melakukan tugas sebagai hambanya akan diakui dan diangkat martabatnya untuk menjadi sahabatnya. Yaitu orang-orang yang taat. Ya. Seperti inilah Kristus lakukan terhadap semua orang percaya dengan mengangkat mereka menjadi sahabat-sahabatnya. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. Kristus menanggung beban mereka dan turut merasakan kesukaran mereka. Bahkan Kristus membela mereka di surga. Alkitab berkata, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya? Lukas 16, ya, Lukas 12, ya. Lukas 16, ya, Lukas 16 ayat 9. Ikatlah, ya, persahabatan, ya, saudara, ya, dengan menggunakan mamon, ya. Jadi ketika kita mengikatkan diri, saudara, pada Tuhan, maka kita sebenarnya sedang masuk dalam satu ketaatan. Dan itu artinya kita sedang masuk dalam perjanjian persahabatan. Saya ulang, saudara. Ketika kita mengikatkan diri pada Tuhan, itu artinya kita sedang mengikatkan diri hidup dalam ketaatan sebagai murid. Dan itu artinya kita sedang, ya, mengikatkan diri pada perjanjian persahabatan. Jika kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku, melalui ketaatanmu, kamulah sahabatku. Dan diperlakukan sebagai sahabat. Nah, saudara, kasih Kristus terlihat dari caranya yang begitu karib, ya, dalam berhubungan. Ya. Dia katakan, mulai sekarang kamu tidak akan lagi dibiarkan dalam kegelapan seperti dulu. Wah, saudara, yang saya cerita tadi, ya. Orang disconnected, orang dibutahkan oleh ilah zaman. Ya. Sebagaimana para hamba yang hanya diberitahu pekerjaan mereka saat itu. Wah, nggak tahu apa-apa kan. Ya, kayak orang, ya, saudara, ya, dikasih tahu ini, oh, dia kerja gitu, ya. Tetapi kamu saat roh dicurahkan, nah ini, saudara, ya, di dalam engkau dan saya ada roh Kristus, saat roh dicurahkan, ya, kamu akan mengetahui rancangan-rancangan gurumu untuk memperlakukan kamu sebagai para sahabatnya. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku, ya. Jadi mengenai kehendak Allah, dengan setia Yesus Kristus telah menyatakan semuanya yang ia terima dari Bapa kepada sahabatnya. Ya.
Kristus telah menyatakan hal-hal besar mengenai penebusan manusia ya kepada para muridnya supaya mereka bisa menyatakan lagi kepada orang lain seperti kita, saudara, ya. Banyak ya Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa sehingga banyak nubuatan, saudara ya. Ya, Roh itu berbicara, ya. Ketika kita menjadi sahabat Allah, Allah berbicara, ya. Dan Allah menyingkapkan rahasia-rahasia kepada kita, ya. Jadi meskipun mereka sering bersikap tidak bersahabat, nih, saudara ya, Kristus selalu menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Wah, kata Alkitab, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Ya, saudara ya, kita semua mengalami itu ya. Sekalipun kita tidak setia, dia itu tetap setia, saudara ya. Nah, Kristus tidak akan mengambil mereka dengan tidak akan memanggil mereka dengan sebutan hamba lagi, meskipun mereka memanggilnya dengan guru Tuhan, gitu ya. Kita memanggil begitu kan, tapi kita tidak disebut lagi hamba. Tetapi Kristus akan menyebut kita itu sahabat. Kristus tidak saja akan mengasihi mereka, tetapi juga di dalam hubungan itu, saudara, dalam persahabatan itu, Kristus memberitahukan kita bagaimana ya sesungguhnya bagaimana sesungguhnya kasihnya itu, ya. Pengajarannya itu lemah lembut, ya. Dia pernah berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku. Dia memanggil mereka saudara. Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Wah, ya, saudara, ada kalimat-kalimat yang benar-benar dekat, orang dekat, ya, bukan orang lain, orang yang dipercaya. Hamba itu punya jarak, tetapi sahabat itu adalah orang yang dipercaya. Semakin besar kehormatan yang diberikan Kristus kepada kita, yaitu sebagai sahabatnya, harusnya semakin besar pula kehormatan yang harus kita berikan kepada dia, saudara ya. Semakin tinggi di hadapannya, ya, semakin tinggi di hadapannya, kita justru harus semakin merendahkan diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Allah lah yang menginginkan menikmati persahabatan itu dengan kita. Jadi, ya, kita sudah mengerti tadi ya bahwa dari Allah, ya, dari Allah kita menerima, ya, Allah yang menjadi inisiator, Allah yang membuat kembali hubungan ini kembali terbuka, gitu ya. Sehingga kegelapan itu tidak lagi menguasai hamba, tapi ada terang, ya. Ada Roh yang membawa, ya, kita memiliki hidup di dalam kita dan kemudian kembali memiliki hubungan dengan Allah. Allah yang mengundang kita. You are invited. Wah. Ini undangan yang paling kita tunggu-tunggu tuh ada, saudara ya. Yaitu berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perkawinan anak domba. Itu undangan yang kita tunggu-tunggu, saudara ya. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan pesta perkawinan anak domba. Ya. Siapkan jubah, saudara ya. Jubah yang putih, ya. Kita ya kita diundang oleh Bapa untuk menikmati persahabatan dan persekutuan dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ya, tetapi Allah tidak mau ada ilah lain. Wah, saudara ya. Nah, ini tadi malam kita juga ngomong gini ya. Jadi Allah mengundang kita untuk menikmati persahabatan atau persekutuan dengan Dia. Tapi Dia tidak mau ada orang lain di dalam hubungan itu, saudara ya. Dia tidak mau ada ilah lain, ya. Keluaran 34 ayat 14, ya. Hal itu sangat indah dan mulia bahwa Allah menghendaki kita menjadi sahabatnya. Alkitab berkata Dia adalah Tuhan yang sangat menginginkan hubungan denganmu, ya. Itu dalam terjemahan baru dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain karena Tuhan yang namanya cemburuan. Ya. Saudara kalau tahu nama Allah yang lain itu namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Jadi saudara perhatikan ini huruf besar loh, ya. Yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada yang lain, ya. Jadi Allah inginkan menikmati persahabatan dengan cara jangan ada yang lain, ya, dalam hidup kita. Bila kita tidak menjadikan Allah
bagian utama dalam hidup, kita tidak akan mempunyai hidup yang sesungguhnya, saudara. Ya, yaitu hidup yang dalam persahabatan yang karib dengan Dia. Seperti saya katakan tadi malam kan, ya. Kalau di dalam kehidupan kita bukan Tuhan akhirnya yang benar-benar satu-satunya, ya, yang tersisa, ya, maka kita pasti tidak punya hubungan yang karib itu dengan Dia, ya. Kecuali kalau kita tidak memiliki siapa-siapa dan tidak punya apa-apa lagi, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Kita tidak terikat dengan semua itu, maka kita akan menemukan persekutuan atau persahabatan yang intim dan karib dengan Bapa, yaitu Allah kita dalam kerajaan surga. Alkitab mencatat bahwa hanya sukacita mengalami persahabatan dengan Allah, itulah sukacita yang tidak tergantikan. Kita tidak bisa gantikan Allah dengan yang lain, ya. Allah tidak tergantikan. Alkitab memberikan pengajaran kepada kita, kalau kita tempatkan Allah di posisi yang utama, maka semua yang lain ada di tempat yang tepat, ya. Hidup dalam persahabatan yang karib dengan Allah hanya kita dapat alami bila kita hidup setia dan menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita, ya. Namun saudara, banyak keadaan, ya, orang yang tidak mau mengerti sehingga mereka berpikir bahwa dalam kesenangan yang mereka jalani, saudara, ya, yang mereka miliki sekarang, mereka sudah menjalankan hidupnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka dalam kepalsuan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak keadaan, ya, itu karena ilah zaman yang menutup pintu hati, menyelubungi sehingga mereka tidak bisa melihat. Mudah sekali, ya. 1 Timotius 6 berkata, orang yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Dia dijerat, katanya, saudara, ya. Dan memang itu terjadi. Saya alami juga yang begituan, saudara, ya. Memang kalau kita tidak berasa berhutang untuk hidup menurut roh, itu sulit sekali kita temukan, ya. Kan kalau kita merasa orang berhutang itu beda, saudara, ya. Makanya banyak teman-teman saya, ya, banyak dari etnis tertentu juga kan punya budaya seperti itu, ya. Kalau lu nggak utang, lu usaha ya gitu aja, ya, ke bawah angin gitu. Tapi kalau Anda punya utang, punya semangat, katanya kan, terus punya semangat untuk kemudian melunasinya, gitu, ya, sampai mendapatkan yang diinginkan, gitu, ya. Nah, ini di dalam menarik, ya, itu menjadi satu ilustrasi yang disampaikan Paulus. Kamu orang yang bukan berutang kepada daging, tapi kepada roh, ya. Tidak berhutang kepada daging sehingga kamu mengikuti keinginannya, tapi kamu itu berhutang kepada roh. Amin, saudara. Jadi di bagian terakhir, saudara, ya, Allah ingin, ya, sangat ingin agar kita mengenalnya secara akrab, saudara, ya. Allah telah merancang alam semesta, ya, mengatur sejarah termasuk rincian kehidupan kita supaya kita dapat menjadi sahabat-sahabatnya. Artinya apa, saudara? Saudara melihat, ya, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru-guru dengan, ya Tuhanku, bagimu tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka and see my soul, my Savior. Yes, itu sungguh besar Kau Allahku, maka dia ku pun memujimu. Sungguh besar
aku. Amin. Amin. Di sini dulu ya, sampai sini ya. Udah berakhir. Jadi kita jadi akrab dengan Allah itu ketika kita lihat juga alam semesta, kita kenal Dia dan kita bilang, aku bersyukur kepada Dia. Kita seolah dekat, bukan seperti hamba yang ada jarak. Kita lanjutkan ya. Hari Sabtu dan Minggu, bahannya semakin dalam nanti, semakin menarik, semakin kontekstual. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman kebenaran yang boleh Engkau singkapkan, nyatakan bagi kami semua, bagi hamba-hambamu. Setiap kata kalimat yang hamba sampaikan, biarlah itu Engkau materaikan menjadi firman yang hidup. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi, yang tidak kembali ke situ, tetapi mengairi dan memberikan kesuburan. Demikianlah firman-Mu yang malam hari ini disampaikan kepada setiap kami, baik itu dalam Zoom ini, bahkan di dalam live streaming channel. Kami doa itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Bapa, meteraikan firman-Mu, karena kami percaya di dalam setiap firman itu, itulah kebenaran yang menguduskan kami. Itulah kebenaran, di dalamnya kami menikmati kemerdekaan. Di dalamnya kami merdeka, itu artinya kami lepas dari belenggu kegelapan dan hidup untuk kebenaran. Kami merdeka, artinya kami sedang berhutang kepada Roh, yaitu hidup di dalamnya, hidup menuruti. Barang siapa yang taat kepadamu melakukan perintah-perintah, itulah sahabat-sahabat. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau lebih mengingini untuk menjadi sahabat. Sahabat yang di dalam segala hal, apa adanya, original, tidak bertele-tele, datang apa adanya. Tidak membuat spekulasi, tetapi datang dengan hati yang hancur. Ini kami datang di dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu. Oleh karena berkat-Mu, kami mau pulang. Jangan tinggalkan kami sebelum Engkau taruh berkat-berkat atas setiap kepala, setiap rumah, setiap pekerjaan, setiap apa yang dipegang tangan anak-anak-Mu. Malam hari ini, Engkau sendiri yang hadir di sini. Dimanapun mereka berada, Engkau hadir. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera yang tidak akan pernah kering seperti sungai yang mengalir, yang tidak akan pernah habis, gelombang laut yang tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah bahkan dibuatnya menjadi kerajaan yang hadir di dalam hidupmu. Itulah kerajaan Allah. Ketika sukacita dan damai sejahtera-Mu itu melimpah, di dalamnya lah kerajaan itu. Engkau bisa lihat perbuatan-perbuatan ajaib, di mana Roh Allah yang hidup itu menjadi penolong, penghibur, bahkan Dia yang menuntun engkau ke dalam seluruh rahasia-rahasia. Engkau sahabat. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama-Mu, nama Allah, nama Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kami terima berkat Abraham, Yakub, Ishak turun atas kami. Apa yang dipegang tangan kami berhasil. Kami dijaga keluar masuk kami, Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Malam hari ini, dengan bilur-bilur Yesus, Kau sudah disembuhkan. Hamba doa untuk Pak Willem, untuk Asti, untuk Ita, untuk siapapun kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Siapapun engkau yang ada di dalam kelemahan tubuh, kesempatan ini letakkan tangan kananmu. Ya, tangan kananmu di bagian yang sakit dan angkat tangan kirimu ke atas, tanda engkau berserah kepada Dia, dan lihat Allah akan menolong engkau dan menjamah engkau sekarang. Bapa, dalam nama Yesus kuperintahkan apa yang tidak ditanam oleh engkau dalam tubuh orang percaya, diangkat, dihancurkan, diselesaikan dalam nama Yesus. Maka mereka kembali diberikan sel-sel yang baru, Tuhan. Dalam nama Yesus engkau menerima kesembuhan, pemulihan. Malam hari ini semua menjadi baru. Dalam nama Yesus, engkau yang terima kesembuhan, yang percaya, yang bersukacita, yang bersyukur bersama